terima kasih ya Pak udah menyempatkan waktunya untuk wawancara bersama saya pada pagi hari ini. Saya di sini Afifah sebagai salah satu awak jurnalis Humas Unsut, sekaligus juga mahasiswa politik Unsut juga angkatan 22. Yang akan berbincang-bincang bersama Bapak dan juga mewawancarai Bapak hari ini sebagai salah satu tokoh inspirasi untuk rubrik majalah Magnetika Unsut. Inspirasi apa inspiratif? Inspiratif, Pak. Iya, oke. Oh iya Pak, sebelumnya juga ada salam dari Pak Waluyo selaku Wakil Rektor 4 dan juga Pak Bowo Subianto selaku redaktur majalah Magnetika yang mohon maaf sebelumnya Pak belum dapat hadir ke Indramayu dan juga belum bisa menemani wawancara interview hari ini. Oke, salam balik ya buat beliau ya, salam hormat ya dari saya. Oke, baik, akan saya mulai ya Pak. Boleh Bapak, saya ingin tahu, boleh diceritakan bagaimana perjalanan Bapak dari seorang mahasiswa Unsut kemudian hingga akhirnya menjadi salah satu anggota dari DPRD Jawa Barat saat ini. Ya, perjalanannya ya, historinya ya. Pertama, saya kuliah itu 2007, ambil jurusan ilmu politik. Saya lulus 2012, berarti saya kurang lebih berproses itu 5 tahun. Saya memang bukan kategori mahasiswa yang berprestasi ya. Secara akademik saya tidak menonjol. Saya tidak menonjol secara akademik, tapi alhamdulillah lulus tepat waktu dan IPK saya ya 3 lah. Memang saya aktif di organisasi atau kegiatan-kegiatan di luar kampus. Dulu memang sering aktifnya di luar, jadi banyak ketemu dosen-dosen juga di luar kegiatan kampus. Nah, dari pengalaman kegiatan-kegiatan di Unsut ya, di Purwokerto khususnya, terus kemudian saya bawa ke Indramayu ilmu dan pengalaman tersebut. Saya terapkan di Indramayu sambil saya melanjutkan S2 ilmu politik di Universitas Indonesia. Nah, kegiatan-kegiatan sosial saya lakukan ya setiap hari, setiap saat. Selalu kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan pendampingan ke masyarakat yang membutuhkan bantuan. Apapun persoalannya pasti kita dampingi masyarakat tersebut. Nah, rupanya itu menjadi modal sosial saya ya dalam masuk ke dunia politik. Nah, selama 5 tahun itu berproses dari 2014 sampai 2019, itu menjadi modal sosial saya ya dalam masuk ke dunia politik. Pada akhirnya 2019 saya dicalonkan oleh Partai Golkar untuk yang pertama kalinya dan belum punya pengalaman sebelumnya juga. Jadi langsung ke provinsi, Mbak. Dapil saya Indramayu, Cirebon ya. Newcomer harus bersaing dengan senior yang sudah 4 periode, 5 periode gitu kan. Dan alhamdulillah saya berhasil dan bisa mengalahkan salah satu senior di Partai Golkar dan saya terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat paling muda pada waktu saat itu, usia 30 tahun ya. Sehingga di 2024 kemarin periode kedua saya maju kembali dan alhamdulillah saya terpilih kembali dengan suara 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, sampai saat ini saya masih menjalankan itu, Mbak. Jadi gitu histori singkatnya. Dari yang tadinya mahasiswa yang kurang aktif yang tadi Bapak sebutkan, kemudian terjun langsung gitu masuk ke dunia politik khususnya di usia Bapak yang masih muda ini. Ya, yang memotivasi tentu keresahan saya karena melihat realita sosial di masyarakat yang memprihatinkan ya satu. Terus kedua ya karena memang dasarnya saya memang suka bergaul, suka ngobrol kayak gitu, suka discuss. Jadi saya melakukan itu juga dengan senang hati, Mbak. Nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa capek gitu. Gimana sih orang kalau senang melakukan sesuatu walaupun capek apa juga pasti diterjang gitu kan ya. Iya.
Nah, itulah karena keresahan tadi melihat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat gitu kan. Sehingga saya rasa saya perlu untuk bisa berkontribusi lebih besar untuk masyarakat ya. Karena gini, saya kalau sebelum jadi anggota dewan mungkin saya membantu orang untuk bisa kuliah pakai uang pribadi saya gitu kan. Paling hanya 1-2 orang. Gitu, Mbak. Nah, ketika saya di politik, adanya politik itu saya bisa lebih banyak membantu orang ternyata. Bisa sampai 100-200 mahasiswa yang bisa saya berikan beasiswa karena saya di politik gitu kan. Nah, itulah makanya politik itu sebagai alat kita ya untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat secara luas gitu, Mas. Itulah salah satu motivasi saya. Boleh Bapak ceritakan Pak yang tadi persoalan mengenai bagaimana Bapak untuk mengenai keresahan apa sih yang membuat Bapak benar-benar kayak ini yang perlu diperbaiki gitu di Indramayu gitu? Ya, keresahannya salah satunya melihat tadi banyak sekali kita melihat masyarakat kita hidup di bawah garis kemiskinan, Mbak. Bayangkan, Mbak, rata-rata penduduk Indramayu itu penghasilannya per hari itu di angka 10.000 sampai 20.000 ya kan, untuk makan aja mungkin nggak cukup gitu. Dan itu angkanya di angka 12,6%. Artinya kan besar sekali masyarakat kita yang dikategorikan miskin ya. Terus juga pengangguran, Mbak, pengangguran yang sangat tinggi. Penganggurannya begitu tinggi sekali, Mbak. Jadi dan ini didominasi oleh anak-anak muda gitu kan. Sehingga saya punya rasa ataupun hati saya tergerak untuk bagaimana bisa berkontribusi paling tidak maupun sedikit ataupun banyak gitu kan. Adanya saya ini bisa memberikan manfaat untuk bisa mengurangi atau membantu keadaan sosial yang ada tersebut, Mbak. Kemudian bagaimana cara pikir Bapak ini, apakah pengalaman Bapak di UNSID ini membentuk cara pandang dan sikap politik Bapak saat ini mengenai bagaimana ketajamannya melihat keresahannya dari ini? Oh iya betul. Tadi ya alhamdulillahnya karena saya di politik ya sehingga saya belajar secara teoritis, Mbak. Belajar secara teoritis dan banyak diberikan bekal secara teoritis ataupun langsung gitu kan melihat realitas sosial yang ada oleh dosen-dosen kita gitu kan. Dan itu yang menjadi bekal saya tentunya kan sebagai pisau analisis ya. Jadi kalau kita nggak punya dasar teori gitu kan, kita nggak punya pisau analisa untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat tersebut. Nah sehingga pisau itu menjadi bekal saya untuk mengupas tuntas, menganalisa gitu kan persoalan-persoalan ataupun fenomena-fenomena yang ada di tengah masyarakat kita tuh, Mbak. Seperti jadi ya luar biasa bekal dari dosen-dosen Universitas Jenderal Sudirman buat saya secara pribadi ya tentu sangat berpengaruh sebagai dasar saya dalam berpolitik ya dari situ, Mbak. Dan apa hal yang paling berkesan menurut Bapak dari yang ada di unsur ini dalam membentuk politik Bapak saat ini yang paling berkesannya nih Pak, dari pisau analisisnya yang paling sering? Ya, yang paling berkesannya tadi pertama para dosen mendidik kita bukan hanya menunaikan kewajiban gitu kan ya, tapi mereka mendidik kita itu dari hati, betul-betul dari hati. Setelah kelas pun bahkan mereka mau untuk discuss bareng gitu, baik di rumah ataupun di kantin ngobrol gitu kan. Sebagai ya seperti itulah mereka mengajar kita itu bukan hanya hubungan antara dosen dan mahasiswa saja gitu, tapi lebih dari itu. Dan itu menurut saya hubungan emosional yang baik ya. Yang kedua juga memang kita diberikan pengalaman-pengalaman praktek langsung gitu. Misalnya kita dilibatkan dalam penelitian ya, terus pendampingan ataupun melihat
fenomena pilkada, dengan kita diberi tugas untuk bisa tulisan kita masuk ke media massa gitu kan. Jadi hal-hal praktis yang seperti itu yang saya pikir juga itu menjadi hal yang berkesan untuk saya secara pribadi, sehingga pada akhirnya saya bukan hanya pandai bicara tapi saya juga bisa menulis. Ya kan, kalau orang politik kan harus bisa ngomong dan harus bisa nulis. Itu yang menjadi bekal saya terjun di dalam dunia politik, karena nanti akan ada bedanya tuh Mbak, anggota dewan yang bukan lulusan ilmu politik itu dengan lulusan ilmu politik, dari bicaranya saja udah beda nanti. Perlu banyak belajar kayaknya saya nih Pak. Belajar sama siapa aja Mbak? Iya. Jadi Pak, apakah ada nih Pak tokoh yang menginspirasi Bapak hingga Bapak ingin masuk ke dalam perpolitikan ini? Mungkin mulai spill the tea nih Pak. Ya, tokoh yang menginspirasi saya karena kebetulan saya belajar pemikiran politik barat ya. Pada waktu saat itu saya sangat terinspirasi sekali dengan adanya perjuangan Nelson Mandela gitu kan. Terus saya terinspirasi juga bagaimana Mahatma Gandhi berjuang gitu kan. Saya terinspirasi juga bagaimana Vandana Shiva berjuang pada waktu saat itu untuk lingkungannya, untuk negaranya gitu kan. Tapi yang paling utama yang menginspirasi saya ya adalah orang tua saya tentu. Mendengar dari latar belakang Bapak yang keren abis menurut saya ya. Terus sebagai juga politisi muda nih Pak, apa aja sih tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam dunia politik, khususnya di DPRD Jawa Barat yang udah banyak, lumayan kompleks gitu masalahnya, dimulai dari pengangguran yang tadi Bapak sebutkan hingga yang tadi permasalahan gizi. Ya, tantangannya banyak tentu. Tantangannya adalah pertama tentu kita dibatasi dengan kewenangan yang kita miliki gitu kan. Karena kita hanya sebagai fungsi pengawasan, budgeting gitu kan ya. Dan kita tidak punya fungsi untuk mengeksekusi anggaran. Itu adanya di eksekutif. Tetapi di sisi lain masyarakat menganggap kita ini adalah dewa yang serba bisa. Ya bayangkan dari mulai lahir sampai meninggal itu pasti ngadunya ke anggota dewan, ya kan? Nah tapi kita kan nggak punya, artinya kita juga secara kewenangan juga memiliki keterbatasan. Hanya saja kita harus terlihat ya apapun persoalan di masyarakat ya kita harus bisa menyelesaikan itu gitu kan, sebisa mungkin. Bagaimana jalannya, bagaimana caranya, seperti itulah. Terus yang kedua, kadang kesadaran di masyarakat juga belum tumbuh secara baik ya. Masyarakat masih maunya itu terima jadi, terima bersih. Jadi kesadaran untuk tumbuh hidup ataupun lebih baiknya itu kadang juga masih belum maksimal di tengah-tengah masyarakat kita itu ya. Sehingga kami juga, saya secara pribadi juga ketika menghadapi situasi yang demikian, menghadapi masyarakat yang pengennya serba instan, serba pragmatis gitu kan, ataupun pengennya tahu beres gitu kan, ini yang juga menjadi repot untuk kita dalam bisa melakukan pemberdayaan yang ada di masyarakat Mbak gitu kan. Ini persoalan yang sangat rumit sekali. Saya pikir kalau untuk yang lainnya ya ini mah masalah koordinasi saja dengan dinas-dinas terkait ataupun instansi-instansi yang ada gitu kan. Kalau komunikasi kita baik ya insya Allah juga akan mudah gitu kan. Tapi kalau komunikasi kitanya buruk juga ini yang menghambat kita juga bisa melakukan akselerasi di masyarakat Mbak. Selanjutnya mungkin kita beralih ke bagaimana pendapat Bapak melihat peran anak muda sekarang dalam perpolitikan saat ini. Apakah menurut Bapak keterlibatan mereka itu sudah signifikan? Oh iya, anak muda memiliki andil dan peran yang sangat besar tentunya dalam pembangunan, baik itu di desa ya ataupun di level kabupaten, provinsi dan nasional ya. Mengingat angka anak muda ini cukup besar Mbak hari ini
ya, sangat tinggi sekali angka anak muda khususnya di Jawa Barat ya. Nah, oleh karena itu saya menginisiasi untuk membuat sekolah politik untuk anak-anak muda agar mereka juga melek hukum dan sadar hukum. Yang bahaya ini kalau anak muda sudah buta politik, Mbak. Ini gawat. Ya. Nah, sehingga saya nggak pengen hal ini terjadi. Saya setiap bulan mengadakan sekolah politik gratis untuk anak-anak muda dengan tema yang bervariatif gitu kan, dengan mengikuti isu-isu yang berkembang. Dan saya ambilkan pembicaranya dari luar, dari nasional, dari provinsi gitu, yang punya kewenangan secara khusus dalam bidang-bidang itu atau isu-isu tersebut gitu. Kita selenggarakan 2 hari dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan hari ini kita lagi mengadakan pretest untuk calon peserta sekolah politik angkatan yang ketiga, Mbak. Seperti itu, Mbak. Itu upaya saya untuk bisa mendorong anak muda biar aktif ataupun berkontribusi dalam pembangunan di daerahnya. Bicara mengenai sekolah politik ini kayak jadi penasaran Pak. Kan sebelumnya setahu saya sempat untuk melihat di Instagram Bapak udah kenal sekarang kurang lebihnya udah 2 kali ya Pak ya. Betul. Sekarang untuk yang ketiga kalinya betul. Ya, pertama dimulai dari Desember, kemudian Januari, dan hingga sekarang yang Februari saat ini ya Pak ya. Itu bagaimana sih Pak dari poin pengajaran yang ingin disampaikan dalam sekolah politik itu, inti dari sekolah politik itu, hasil akhir yang sangat diharapkan dari situ? Ya tentu kita pengen menumbuh kembangkan atau menumbuh sadarkan pengetahuan anak-anak muda gitu kan dalam dunia politik atau isu-isu terkini yang ada di daerah ataupun nasional tuh Mbak ya. Terus kemudian juga kami juga tentu mendorong, memberikan wadah untuk mereka gitu, untuk mengakselerasi atau pengembangan diri mereka, bagaimana mereka ingin mengembangkan secara pemikiran ataupun secara implementatif gitu kan. Jadi bukan hanya selesai diskusinya di dalam kelas, tentu kami juga ingin mendorong mereka untuk bisa memiliki jejaring yang baik gitu kan secara nasional, sehingga pasca dari sekolah politik di kabupaten ini kita dorong juga untuk mengikuti kader bangsa yang ada di nasional gitu kan. Ini juga semoga menjadi bekal mereka untuk memiliki jejaring yang baik serta mendapatkan banyak pengetahuan gitu kan dari para narasumber yang berpengalaman dan mantap seperti itu. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya pasti terdapat strategi. Kemudian apa strategi Bapak dalam membangun komunikasi yang baik dengan konstituen, khususnya generasi muda di Indramayu? Ya, untuk menjalin komunikasi itu tentu harus banyak kegiatan yang kita berikan kepada mereka, Mbak. Ya, terus melibatkan mereka dalam kegiatan aktivitas apapun yang kita punya, gitu kan. Kita misalnya punya Jumat Berkah atau Jumat Asoy lah, bagi-bagi nasi bungkus keliling ke desa-desa, dan yang membagikannya nanti adalah konstituen kita. Setiap desa itu Mbak, setiap minggu rutin kita adakan itu ya. Terus kemudian membangun komunikasi dengan konstituen juga, hal-hal rencana pembangunan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ya, ini juga harus tersampaikan kepada konstituen. Misalnya ada program bedah rumah atau rutilahu ya, kita libatkan konstituen. Terus ada pemasangan listrik gratis, kita libatkan konstituen untuk mendata dan memverifikasi masih ada nggak rumah warga yang tidak layak dan tidak memiliki listrik gitu kan. Dan alhamdulillah tahun ini kita akan membereskan sekitar 8.000 rumah untuk pemasangan listrik gratis Kabupaten Indramayu gitu kan. Belum lagi ditambah rumah tidak layak huni gitu kan, kita akan selesaikan semua nanti itu Pak di Indramayu. Dan ini juga kan harus melibatkan tim ya, harus melibatkan konstituen. Jadi jangan pada waktu saat menjelang hari pemilihan saja baru kita ketemu atau tebar pesona gitu kan dengan konstituen ya kan. Kita juga ada media misalnya reses gitu kan ya, reses juga kita libatkan konstituen. Kita ada media sosialisasi perda, kita libatkan konstituen gitu. Jadi insya Allah komunikasinya setiap saat, setiap waktu bisa terjaga dengan baik. Seperti itu intinya.
berhubungan dengan konstituen itu kan pasti ada dinamika dalam politik baik itu Bapak. Di mana Bapak melihat dinamika politik di Jawa Barat dan bagaimana Bapak berkontribusi dalam pembentukan kebijakan di daerah di dapil Bapak? Ya, tadi dinamika itu hal yang wajar dalam politik ya. Ada dinamika, tinggal bagaimana kita menyelesaikan secara komunikatif dengan baik gitu kan. Intinya kuncinya adalah di komunikasi. Kalau komunikasinya buruk, ya masalah pun tidak akan beres gitu. Tapi kalau komunikasinya baik, insya Allah masalah serumit apapun bisa diselesaikan. Karena saya percaya semua masalah itu bisa diselesaikan dengan cara kepala dingin gitu, atau bertemu ngopi lah bahasa kasarnya ya, seperti itu. Nah, tentu kontribusi saya ya dalam rencana-rencana pembangunan ya, salah satunya misalnya hari ini saya diamanahkan sebagai ketua pansus investasi ya, investasi dan kemudahan berusaha. Nah, ini kan menjadi salah satu wadah saya untuk bisa memberikan ide dan gagasan saya dalam peraturan daerah tersebut yang akan dibuat oleh Pemda Provinsi Jawa Barat agar investasi ini bisa tumbuh kembang dengan baik di Jawa Barat gitu kan, dan tentu memberikan rasa kenyamanan bagi para pelaku investor lah, para pelakunya baik menengah ke bawah ataupun menengah ke atas gitu kan. Nah, pemikiran-pemikiran yang saya miliki atau gagasan-gagasan yang saya punya ini kan saya bisa tuangkan dalam membuat regulasi tersebut dalam perda tersebut ya. Ataupun hal lainnya seperti kemarin saya baru saja dipanggil gubernur terpilih ya, dan saya menceritakan tadi rencana ataupun persoalan yang ada di Jawa Barat gitu kan, seperti apa. Salah satunya ya infrastruktur, kemudian juga pendidikan itu yang harus diberesi, terus juga masalah persiapan kawasan industri di Jawa Barat gitu kan yang harus kita persiapkan dengan matang gitu kan, dan soal pemberdayaan masyarakat. Ini saya sampaikan ide dan gagasan saya dalam pertemuan kemarin dengan gubernur. Jadi bisa saya lakukan informal maupun yang formal gitu kan. Di formalnya di dalam rapat-rapat baik di dalam komisi ataupun fraksi ataupun di paripurna gitu kan, pansus, ini bisa saya sampaikan gagasan-gagasan saya mengenai rencana pembangunan ke depan gitu kan. Terus yang kedua juga secara informal ya, komunikasi secara langsung dengan gubernur ataupun dinas-dinas terkait lah, seperti itu Mbak. Jadi salah satu hal yang penting dalam keberlangsungan kebijakannya. Selanjutnya boleh bertanya balik nih Pak mengenai latar belakang Bapak di salah satu fraksi yang Bapak pilih, yaitu Golkar. Boleh tahu Pak alasannya kenapa Bapak memilih Golkar sebagai salah satu alat kendaraan politik Bapak nih masuk ke DPRD dari DPR RI? Ya, karena saya melihat Golkar adalah salah satu partai yang mendesain atau menjalankan partai secara modern ya. Jadi sudah modern sistemnya. Yang dibangun adalah sistem, makanya di Golkar itu ketua umumnya siapapun Golkar itu tetap eksis. Terus kemudian juga saya melihat karena sistemnya sudah baik sehingga kaderisasinya juga berjalan dengan baik, sehingga hari ini Golkar menjadi wadah tempat yang nyaman untuk anak-anak muda bisa bernaung di partai Golkar, Mbak. Nah, bayangkan dari 19 anggota fraksi partai Golkar di Jawa Barat itu 40%-nya itu anak muda under 14 ya, di bawah 40 itu anak muda Mbak. Jadi benar-benar Golkar ini kan memberikan wadah bagi anak-anak muda gitu kan, tempat yang nyaman bagi anak-anak muda, karena dengan pengelolaan partai yang sangat modern ya, dijalankan dengan sistem dan rekrutmen atau kaderisasi yang baik dijalankan oleh partai Golkar, sehingga saya memilih partai Golkar sebagai kendaraan saya Mbak. Jadi saya mengingat lumayan banyak Pak teman saya juga di kelas yang masuk juga ke Partai Golkar sebagai salah satu kadernya gitu Pak. Ya, betul. Ternyata memang sistemnya sudah modern. Sudah modern sistemnya, terbuka, open minded. Selanjutnya mungkin lebih ke arah Bapak lagi, bagaimana Bapak melihat posisi dan peran Partai Golkar dalam politik nasional dan daerah saat ini Pak, yang udah dibilang oleh Bapak sebelumnya?
Ya, Golkar memiliki peran yang sangat strategis ya, baik dari zaman Orde Baru, sebelum zaman Orde Baru sampai sekarang. Golkar itu memiliki peranan yang sangat strategis, dan Golkar itu sangat ahli di dalam mengurus pemerintahan. Pemerintahan manapun kalau tidak ada Golkar di dalamnya, maka akan secara hambar itu, Mbak. Nah, di pemerintahan siapapun Golkar pasti ada di dalamnya, karena memang Golkar ahlinya di situ gitu kan. Karena mindset itu ya tadi ya, karya-kekaryaan tadi gitu kan. Sehingga bagaimana kita didorong kader ini didorong agar bisa memiliki karya yang besar untuk bangsa dan negaranya gitu kan, seperti itu. Makanya Golkar memiliki pengaruh atau peran yang sangat strategis dalam pemerintahan dari era siapapun sampai hari ini, Mbak. Lihat saja, Mbak, kalau nggak ada Golkar pasti nggak stabil pemerintahannya. Tapi kalau ada Golkar di dalamnya, itu pasti nyaman dan stabil pemerintahannya. Karena ahlinya Golkar di situ, Mbak. Apa agenda, kalau boleh tahu nih Pak, apa agenda dan juga program prioritas yang ingin Bapak dorong sebagai salah satu anggota DPRD Jawa Barat? Program prioritasnya nih Pak ya? Ya, program prioritas saya tentu saya ingin membereskan persoalan kemiskinan ya, tentunya di dapil saya dulu. Saya bicara dari dapil dulu ya, dapil saya. Saya pengen membereskan persoalan kemiskinan, bagaimana kemiskinan ini bisa terurai dengan baik gitu kan. Walaupun dengan kewenangan yang saya miliki, keterbatasan saya gitu kan. Terus yang kedua tentu saya juga pengen memberikan tadi kondisi yang nyaman juga bagi seluruh lapisan masyarakat mengenai infrastruktur. Infrastruktur ini baik infrastruktur pertanian gitu kan, karena kita lumbung padi nasional gitu kan, dan kita basisnya nelayan di Indramayu gitu kan, sehingga bagaimana para nelayan dan para petani ini bisa lebih baik lah dibandingkan sebelumnya. Makanya sebisa mungkin saya memberikan bantuan ataupun program untuk mereka terlebih dahulu gitu kan. Terus tentu karena Indramayu menjadi salah satu kawasan yang akan dijadikan kawasan industri, makanya tentu saya juga pengen menyiapkan SDM-nya terlebih dahulu dalam menghadapi industrialisasi yang ada di Indramayu. Jangan sampai nanti industrialisasinya ada, kitanya nggak siap secara SDM gitu, dan lain sebagainya. Tentu yang lainnya yang menjadi prioritas juga pendidikan gitu. Pendidikan juga ini menjadi prioritas saya, Mbak. Membangun sumber daya manusia sebelum industri itu ada gitu Pak. Ya, tentu dengan pelatihan-pelatihan ya, sesuai dengan spek ataupun kebutuhan dari industri yang ada nanti di Indramayu gitu kan. Ini kita kan harus persiapkan. Ini kan kita harus siapkan, jangan sampai nanti mereka membutuhkan tenaga kerja apa sedangkan kita nggak punya gitu kan. Ini pelatihan-pelatihan harus kita dorong buat generasi muda bersertifikat gitu. Terus kemudian juga tentu kita sesuaikan kurikulum yang ada di SMK. Jangan sampai SMK yang ada di Indramayu ini jurusannya tidak sesuai dengan industri yang ada di daerah kita gitu kan, sehingga nanti tidak terserap tenaga kerjanya dari lulusan SMK tersebut gitu. Dan tentu kita membuat aturan secara memaksa kepada para investor ataupun pelaku usaha ini ya, untuk melibatkan 80% itu orang lokal tenaga kerjanya, dan harus membangun kemitraan dengan masyarakat setempat juga. Jadi itu aturan dari mulai regulasi sampai implementasi kita persiapkan itu, Mbak. Mungkin nih Pak udah mendengar program, kemudian kader dan selainnya. Selanjutnya saya ingin tahu nih Pak, dalam 5 atau 10 tahun ke depan nih Pak, baik Bapak sebagai politisi maupun sebagai pribadi gitu, bagaimana visi Bapak gitu? Visi saya tentu 5 tahun ke depan bagaimana tadi membangun masyarakat ataupun daerah yang lebih baik lagi gitu kan, lebih maju, lebih sejahtera, lebih agamis gitu kan, lebih berdaya saing gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan tadi ya tatanan
masyarakat yang baik gitu kan, tatanan daerah yang maju gitu kan, dan kondisi yang ada di sekitarnya, seperti itu Mbak. Oke deh Bapak, udah mendengar. Ternyata kita udah cukup lama wawancaranya juga ya Pak ya. Iya, siap. Jadi mungkin ini terakhir tapi nggak terakhir banget gitu Pak. Mungkin boleh Pak kasih pesan untuk mahasiswa UNSUL, khususnya bagi yang tertarik untuk masuk ke dunia politik dan juga kebijakan publik. Itu Pak, boleh pesan-pesannya, dan juga gimana cara terbaik bagi mahasiswa itu untuk mau mulai berkontribusi di politik, baik mau di kampus maupun di masyarakat. Ya, buat adik-adikku ya, mahasiswa UNSUD, baik yang berminat di dalam politik ataupun yang tidak berminat di dalam politik ya, saya mungkin hanya berbagi pengalaman saja, tidak menggurui ya, karena adik-adik ini lebih pintar dibandingkan saya gitu kan. Saya hanya ingin memberikan pesan kepada adik-adik gitu kan, agar lakukan yang terbaik hari ini gitu kan. Yang bisa kita lakukan, lakukanlah gitu kan. Karena ini menjadi bekal kita untuk ke depan gitu kan. Karena kalau ini kita tidak lakukan ya, maka otomatis kita nanti akan kalah dalam persaingan di dunia apapun itu gitu kan, baik di dalam politik ataupun di dunia yang non politik gitu kan. Nah, buat teman-teman atau mahasiswa yang ingin berkontribusi dalam politik, saran saya ya, banyak-banyaklah berbuat investasi kebaikan ya. Investasi kebaikan ini menjadi jalan petunjuk kita ya untuk menuju kesuksesan yang kita inginkan dalam dunia politik tersebut. Banyakin investasi kebaikan lah, kebaikan sosial itu. Sepertinya udah semua pertanyaan udah saya tanyakan juga, dan aduh ya ampun, HP saya biar ini. Dan juga udah sampai 30 menit, dan terima kasih banyak Pak atas waktunya.